Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan bahas masalah Al-Mahdi lagi ya. Yaitu dengan judul Al-Mahdi dan persembunyiannya ya. Memang saya katakan demikian ini sampean akan bertanya-tanya ya. Memangnya sampean tahu ya. Saya akan katakan bahwa sebenarnya kalau dikatakan Al-Mahdi itu bersembunyi ya, sebenarnya tidak juga. Kenapa? Yang saya tahu Al-Mahdi itu ya orangnya ya biasa saja, artinya tidak bersembunyi di tempat tertentu, misalkan di gua atau di tempat-tempat yang tidak diketahui orang-orang ya. Sebenarnya ya saya tahu ya orangnya ya berada di tengah-tengah sampean, tidak jauh-jauh juga. Sebenarnya orangnya ya di tengah-tengah sampean juga. Dia tidak bersembunyi seperti misalkan uzlah, misalkan ya, tidak bersembunyi di gua-gua misalkan, tidak. Al-Mahdi yang saya tahu sebenarnya tidak bersembunyi kalau dilihat apa ya, kesehariannya tidak bersembunyi ya. Memang hanya sampean saja yang tidak tahu ya, seperti itu. Karena apa yang saya tahu ya, Al-Mahdi tidak sembunyi seperti yang saya katakan tadi ya, misalkan bersembunyi di gua misalkan, tidak seperti itu. Hanya saja cara Allah menyembunyikan Al-Mahdi ini yang unik ya. Karena pada dasarnya Al-Mahdi tidak disembunyikan di tempat-tempat tersembunyi, misalkan saya katakan tadi di gua atau di tempat-tempat yang sunyi, misalkan di hutan, tidak seperti itu, atau di gurun misalkan, tidak seperti itu. Dia juga berada di tengah-tengah sampean sebenarnya seperti itu. Cuma karena Allah cara menyembunyikannya ya di tengah-tengah sampean tidak berasa. Bahkan mungkin sampean sering berpapasan, mungkin sering tegur sapa, bahkan mungkin sampean menasehatinya ya. Ini yang saya tahu seperti itu. Oleh sebab itu beginilah cara Allah menyembunyikan Al-Mahdi ya. Yang dikehendakinya ya. Bahkan hanya segelintir orang saja yang benar-benar tahu bahwa dia Al-Mahdi yang dipilih oleh Allah itu ya. Nah, lebih dari hitungan jari ya, sudah sering saya katakan seperti itu. Memang cara menyembunyikannya Allah, bahwa Al-Mahdi sebenarnya ditempatkan di tengah-tengah sampean sebenarnya seperti itu. Tapi yang saya tahu sama sampean kalau melihat orangnya bawaannya ingin apa ya, istilahnya merendahkan,
bawaannya sampai memandang dia tuh salah seperti itu. Ya, cara menyembunyikan seperti itu. Allah cara menyembunyikannya Al-Mahdi seperti itu. Jadi mungkin sampean kalau tahu sebenarnya yang tahu Al-Mahdi ya, mungkin berpapasan dengannya, bawaannya sampean ingin menasihati, bawaannya melihat dia tuh salah di mata sampean seperti itu. Itulah cara Allah menyembunyikan Al-Mahdi yang sebenarnya dipilih oleh Allah. Seperti itu ya. Jadi tidak disembunyikan di tempat yang notabene tidak terjamah oleh manusia, tidak seperti itu. Oleh karena itu sudah sering saya katakan bahwa dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Nabi kok pergi ke pasar, Nabi kok makan, Nabi kok beristri misalkan. Ya seperti itu caranya Allah menyembunyikan seseorang Rasul, misalkan seorang Nabi, misalkan seperti itu. Saat ini pun Al-Mahdi cara menyembunyikannya Allah ya seperti itu. Al-Mahdi saat ini juga pergi ke pasar, ke makan, juga tidur ya. Seperti itu cara menyembunyikannya Allah. Oleh karena itu yakinlah bahwa saya katakan bahwa saat ini sebenarnya Al-Mahdi sudah muncul. Nih, yakinlah itu. Ya. Karena kemunculan Al-Mahdi itu sangat berhubungan dengan akhir zaman, ya. Persiapkanlah, itulah. Persiapkanlah bahwa dalam menghadapi akhir zaman ini banyak-banyaklah ingat terhadap Allah ya, wala dzikrullahi akbar ya. Zikir terhadap Allah itu sungguh sangat-sangat besar ya, sangat baik. Oleh karena itu janganlah sampai mengumbar hawa nafsu. Kembalilah ke jalan Allah ya. Dengan memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna. Seperti itu sering saya katakan seperti itu memang. Kalau sampean selalu mengintip, selalu berambisi untuk mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi itu, saya sangat meyakini sampai tidak akan mengetahuinya ya. Saya sangat yakin itu. Karena apa? Tanpa keterpilihan sampean oleh Allah untuk mengetahuinya Al-Mahdi ini, saya sangat meyakini sampean tidak akan tahu selamanya. Seperti itu ya. Oleh karena itu saya katakan bahwa persembunyian Al-Mahdi sebenarnya ya ada di tengah-tengah kalian juga sebenarnya, seperti itu. Dia ada di tengah-tengah sampean juga. Dia tidak bersembunyi di tempat-tempat yang sepi, misalkan di hutan, di gunung, tidak seperti itu. Tidak juga di tempat-tempat yang ada di gua-gua misalkan, jelas tidak seperti itu. Ini yang saya tahu ya, seperti itu. Jadi
Al-Mahdi sebenarnya ada di tengah-tengah sampeyan, seperti itu yang saya tahu ya. Tapi bawaannya kalau sampean berpapasan misalkan, bawaannya sampean ini ingin pokoknya memandang Al-Mahdi ini tidak benar, kelihatannya seperti itu. Sampean ingin menasihati, sampean ingin memperolok, sampean ingin merendahkan, sampean seperti itulah cara Allah menyembunyikan Al-Mahdi itu seperti itu. Jadi kalau sampean tahu sebenarnya orangnya ya, mungkin sampean akan merasa menyesal nanti kalau sudah tahu ya. Orang itu toh yang sebenarnya Mahdi. Padahal itu dulu saya ejek, saya rendahkan, saya hina, semacam itu ya. Semacam itu. Padahal itu sebenarnya Al-Mahdi yang diutus oleh Allah ya. Makanya berhati-hatilah dengan apapun dan dengan siapapun. Jangan suka mengejek, jangan suka menghina, jangan suka merendahkan orang lain seolah-olah sampean sudah merasa benar ya. Barangkali orang yang sampean hina itu mungkin dia Al-Mahdi ya. Ya seperti itu. Allah cara menyembunyikan Al-Mahdi memang tidak di tempat-tempat yang tersembunyi, tetapi justru ada di tengah-tengah sampean juga. Ini yang saya tahu seperti itu ya. Mungkin kalau sudah di akhirat sampean tahu bahwa dia sebenarnya Al-Mahdi ya, sampean akan merasa menyesal. Karena apa? Karena mengapa sewaktu ada di dekatnya sampean tidak meminta nasihat misalkan ya. Tidak bisa petunjuk misal. Sampean bawaannya justru kalau melihat orangnya ini ya Al-Mahdi ini bawaannya sampean ingin menghina, ingin merendahkan. Tidak percaya seperti itu. Ini yang saya tahu seperti itu ya. Oleh karena itu berhati-hatilah ya. Saya katakan semacam itu agar sampean jangan mudah menghina dengan siapapun yang kelihatannya itu orangnya memang hina ya. Barangkali dia Al-Mahdi ya. Jangan karena kelihatan begitu rendah terus sampean merendahkan. Belum tentu sampean lebih tinggi dari orang yang sampean anggap rendah itu ya. ya itulah cara Allah menyembunyikan Al-Mahdi di tengah-tengah sampean ya. Cuma sampean saja tidak melihatnya, hanya seperti itu ya. Cuma sampean saja yang tidak melihatnya ya. Oleh karena itu ya ini, janganlah suka mencaci, janganlah suka merendahkan orang lain seolah-olah sampean sudah benar, sudah merasa makamnya tinggi misalkan. Makam hakikat misalkan, makam ma'rifat, seolah-olah sampean sudah paling benar ya. Ini sampean tidak akan tahu sebenarnya siapa Al-Mahdi itu. Bapak-bapak, kerendahan hati sampean tidak ada ya. Ya, inilah persembunyian Al-Mahdi yang sebenarnya tidak disembunyikan di mana-mana ya.
sebenarnya Al-Mahdi itu ada di tengah-tengah sampean-sampean juga ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.